Kira-kira bagaimana kami akan sembuh dari bangku ketika obat itu yang menginginkan saya tidak perlu menggunakan obat. Tidak mungkin kami orang tua posisi dulu. Ini sesuatu yang akan saya bawa seumur hidup saya. Apalagi dari ini kejadian semua yang kamu percaya. Kami tidak yang punya otoritas apa-apa. Apa yang kita lakukan, saya sampai apa sih di mana, semua saya cek, katanya tidak benar. Tapi ternyata ada kesalahan yang memang di luar kuasa kita. Andai saya tahu, kita harus kejadian di depan ini. Jadi saya mohon untuk teman-teman media, kawan-kawan media mengawal dengan baik dan ternyata yang keputusan baik ya. Narasi jangan kita difokuskan menuntut seluruhnya. Saya nggak memang ada bertanggung jawab dan harus berubah selama apapun prosesnya, selambat apapun itu, sesulit apapun itu, harus ada yang berubah. Karena yang berubah itu bukan lembaganya, tapi yang mindset kita, pikiran kita sebagai masyarakat juga. Kalau masyarakatnya sama, sejalan, dengan sama, otomatis kontrol dari luarnya akan semakin baik ya. Karena itu kita khawatirkan semakin lama beritanya semakin turun, masyarakatnya mudah tahu dengan berita-berita viral yang lainnya. Apa yang berfaedah? Karena ratusan nyawa anak-anak yang berdosa itu kurang apa viralnya? Kurang apa etikannya? Saya nggak kebayang kalau di luar negeri ini kayak gimana ya. Bahkan maaf sekali, ada salah satu dokter yang bilang kita memang tidak ada infeksi di Gambia. Ketika Gambia punya kasus dan dia bisa tracing langsung dapat obat, kita itu bergerak karena ada kasus di Gambia dan ramai di media massa. Jadi akhirnya oke deh kita periksa, begitu kan alurnya. Bukan dari kasus yang masuk, bukan dari pasien yang masuk. Pasien yang masuk sudah banyak. Jadi ketika anak saya masuk, ada beberapa pasien yang sudah dibiopsi. Untuk kawan kita tahu, ada yang sudah sampai tahap biopsi. Belum ada petunjuk. Ketika anak saya masuk, tetap bilang belum ada petunjuk. Maaf karena keterbatasan waktu, mungkin bisa dilanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Ya. Itu untuk yang berita satu ya, yang tanggal meninggalnya ya. Anak saya tak meninggal itu tanggal 15 Oktober sebelum ada obat antibiotik datang. Jadi selama saya di situ tetap memang belum ada obatnya, tidak ada protokol seperti apa, masih hanya supporting treatment sampai hari terakhir anak saya di situ. Jadi kami benar-benar nunggu, tapi ternyata di tanggal 18 malam saya mendengar diusahakan ada mengirim impor antibiotik. Yang saya bingung kenapa ternyata ada. Kita kan awam kita nih, oh baru dibikin, tapi kok di luar negeri, tapi ternyata ada obat itu dari dulu. Jadi kalau di luar negeri itu ada obatnya, kasusnya tidak ada. Jadi sedia payung sebelum hujan. Kejadian ini sudah ada di negara lain puluhan tahun lalu. Belum ada kejadian. Jadi memang gagal ginjal akut itu kan memang bukan karena obat ini ada ya. Ada faktor-faktor sekunder lain. Biasanya faktor sekunder, biasanya virus atau infeksi bakteri. Kasusnya belum ada atau sedikit, tapi dia ada obatnya. Kalau kita ada kasusnya banyak, tidak ada obatnya. Itu yang saya bingung. Bagaimana itu bisa terjadi dan kenapa dari Kemenkes ini awal saya ya. Mungkin nggak sih tidak kepikiran, oh di sana ada obatnya. Nah itu kan siapa yang memberitahu bahwa ada obat antibiotnya di sana? Kapan kepikirannya? Apa udah kepikiran tapi jangan dia mahal? Ini otomatis kita sebutkan dong. Mau nggak mau, karena kita aja orang tua dari awal udah berpikir, aduh kok nggak ada protokol ini di luar negeri ada dari kayak gini ya. Bisa nggak kita berobat ke sana? Apa ya yang bisa dikirim? Pasarnya seperti itu. Tapi
nggak ada informasi karena memang masih sampai tanggal 15 Oktober ya anak saya itu berpulang pagi jam 5 pagi itu memang semua ini masih supporting treatment. Jadi memang belum ada obatnya. Jadi obat itu saya tanggal 18 baru masuk, tanggal 19 baru digunakan. Memang nggak langsung berhasil, lebih banyak yang nggak berhasil karena mungkin sudah terlalu lama kan, sudah berbulan-bulan. Terus anak saya itu usia 8 tahun. Kalau untuk pelayanan di rumah sakitnya, untuk kita yang kemarin awal, kita kan nggak tahu. Seperti kata dokter, sekali lagi saya ulang, belum ada protokol, belum ada obatnya, jadi saya merasa itu cukup. Karena saya melihat semua orang sudah dikerahkan. Karena memang nggak tahu, kalau posisinya emang nggak tahu. Untuk penanganan sakitnya anak saya, ya saya merasa sebagai awam, udah semua masih sudah dikerahkan, ventilator, warma, mesin CRRT, mesin HD, mesin untuk PPE itu berbeda ya. Jadi kalau anak kita nggak supporting ke bawah, ke atas ke lantai 5 untuk HD, kita dipraktekkan mesin CRRT yang akan memutar 24 jam. Kalau 24 jam kurang tambah terus 48 jam, tambah 72 jam. Karena nggak bisa langsung diganti, itu berdasarkan kondisi anak. Kalau tidak stabil, dia tidak bisa dikasih tindakan HD. Jadi HD juga tidak melulu bisa dilakukan kepada anak yang cito ya, ini bilangnya aki yang cito, gagal ginjal akut, masuknya ke klinik HD itu kita sebagai pasien cito, kegawatan itu tidak selalu bisa dilakukan karena tergantung balik lagi ke kondisi anak. Kalau HB-nya tidak stabil, kondisi kita tidak stabil, anak kita tidak transportable karena kebanyakan anak kita semua sudah pakai ventilator, dan ventilator itu masukkan yang dari mulut, dan ternyata itu memang tidak bisa lama-lama, akan ada komplikasi infeksi apa segala. Jadi kemarin ini kabarnya sudah dimasukkan, kalau yang masih bertahan tracheostomy ya, yang via intubasi. Nah, jadi ada memang katanya mau dipulangkan dalam keadaan masih kepasang itunya, karena memang belum ada nafas spontan. Nah, itu. Karena anak kita sekarang semua naik ke kepala ya, jadi organ-organnya itu kan yang memerintah ini kepalanya kan, di dalam kepala ini. Kalau memang dia shutdown, nggak bisa apa-apa. Kalau untuk pelayanannya fasilitas kesehatan untuk saat itu, saya pribadi sebagai orang yang misalnya dikabari untuk tidak ada obatnya, belum ada itunya, saya merasa memang ya sudah full, karena kan ya saya awam. Jadi tapi dokternya alhamdulillah di sana ini ya selalu edukasi misalnya setiap mau apa pasti dikasih tahu kan, dibilang. Cuma emang sangat disayangkan untuk pas saat terakhir anak saya, kita tidak ada kayak closing gitu loh, maksudnya ini meninggalnya karena ini memang ya jatuhnya anak saya juga melena. Tapi maksudnya poinnya apa, kita tidak dilepas tim yang kita lagi masuk, kita disambut tim. Jadi setiap anak tuh ada tim dokternya tuh banyak. Jadi semua organ anak kami ada tim dokternya. Jadi setiap organ itu yang ada spesialisnya, ya itu dia timnya, sebanyak itu dokter DPJP-nya. Tapi ketika berpulang tidak ada yang memberikan keterangan apa-apa. Jadi saya hanya mengandalkan resume medis. Itu saja. Sama udah ya. Saya udah selesai. Terima kasih Bu Savitri. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh Pak Ulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin menjawab apa yang tadi ditanyakan. Sekalian kebetulan hampir sama nih ya dengan yang tadi. Kembali bersama kami, dan tadi kita baru saja saksikan keterangan dari keluarga korban gagal ginjal akut yang mencari keadilan. Tentunya cerita-cerita seperti tersebut sangat miris dan harusnya bisa dicegah, tidak terjadi, karena kita tahu stakeholders, pihak-pihak yang terkait harusnya bisa lebih maksimal lagi, apalagi ini menyangkut obat bebas yang beredar di pasaran. Kita lanjutkan kembali dialog dengan Kapuspen Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dan juga David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Saya ke Pak David. Pak David, walaupun tadi
Pak Ketut menyebutkan bahwa tidak bisa menolak karena ini mewakili institusi bukan personal. Dengan adanya tadi laporan dan juga dengan adanya temuan-temuan KKI sendiri di lapangan, apakah ini bisa menjadi insight atau sesuatu yang bisa sebenarnya Kejagung pertimbangkan? Karena kita tahu yang dibela misalnya institusi, tapi ya perlukah masukan-masukan ini juga didengar oleh pemerintah termasuk Kejagung? Ya, pas sebelum siaran ini saya membuat rilis baru. Baik. Dengan judul BPOM Jangan Berlindung di Balik Kejagung. Baik. Di sana saya jabarkan kenapa begitu. Ini juga sebagai masukan kepada Kejagung, karena BPOM ini juga ya berpotensi kena tindak pidana. Ya, apakah itu pejabatnya ataukah orang-orang yang memberikan izin atau meloloskan izin dan sebagainya. Pertama, indikatornya adalah BPOM sudah menindak 2 distributor obat yang pemasok, ya. Makanya dicabutlah itu surat distribusi, sertifikat distribusi obat yang baik. Sepanjang penelusuran saya, distributor obat ini besar banget ini. Dia ini memasok bahan baku obat ke mayoritas produsen obat. Jadi mungkin masukan juga kepada kepolisian, Kejagung, ini mohon dicek kemana saja aliran pasokan ini. Yang kedua, BPOM juga telah mencabut cara pembuatan obat yang baik terhadap 5 perusahaan. Ya. Kemudian BPOM telah mencabut 73 izin edar. Pertanyaannya, siapa sih yang ngeluarin surat sertifikat izin edar? Itu BPOM semua. Jadi kan BPOM berpotensi paling tidak ya kalau pidana sekarang lagi dikenal pasal 55 ini lagi terkenal banget ini, turut serta. Ya, kalau memang terbukti nanti dia itu ada kelalaiannya, dan menurut saya memang lalai bukan mendahului ya. Karena kalau nggak lalai nggak akan kejadian. Ibu Kepala BPOM bilang ada celah, kami nggak kecolongan tapi ada celah. Tapi buktinya dia tahu celahnya di mana. Ya harusnya kan sebelum kejadian celah itu ditutup. Ya kan? Jadi saya udah ungkapkan itu yang pertama. Yang kedua, ada potensi tindak pidana pembohongan publik. Itu bisa pasal pidananya itu memang ringan, 1 tahun 2 miliar dendanya di Undang-Undang informasi publik, keterbukaan informasi publik. Jadi barang siapa yang membuat informasi publik yang palsu, ya tidak benar, itu bisa kena pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ITE juga dia bisa kena karena dia bikin rilisnya di websitenya, ya. Jadi banyak potensi kena pidana. Nah, betul tadi kata Mas, ya kalau begitu gimana ya kalau nantinya kena pidana ada yang melapor terus Kejagung atau jaksa yang menuntut ke pengadilan, tapi sementara di pengadilan tun Kejagung juga yang mendampingi. Ya saya sih berpikir mudah-mudahan masyarakat sudah pintar bahwa ini berbeda peran dan fungsinya. Tapi izin Pak Ketut, menurut saya tidak harus juga Kejagung itu menerima, karena buat apa ada biro hukum? Biro hukumnya jago-jago BPOM, ya kan? Karena dia yang mengecek semua persyaratan-persyaratan. Menarik, ya. Pak David. Saya langsung ke Pak Ketut. Ya. Bisakah Kejagung menolak? Silakan. Saya bicara begini dulu. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak David ya, ketika BPOM melakukan satu kelalaian, ya, sesuatu yang mengarah suatu tindak pidana, saya mendukung untuk diungkap ini di depan publik. Karena itu sudah berbeda berbeda bidangnya dari apa yang disampaikan tadi ketika ada PT-UN. PT-UN itu hal yang berbeda sekali, Mas. Ya. Perbedaannya apa? Kita hanya berbicara masalah administratif. Kalau di PT-UN itu, apakah pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan itu melakukan satu perbuatan melawan hukum, administratif semua, prosedurnya bagaimana, substansinya bagaimana. Jadi kalau memang ada keterkaitan antara tindak pidana yang dilakukan oleh teman-teman BPOM seandainya nanti ke depannya seperti itu, dan ada misalnya keterkaitan dengan ada tindakan PT-UN, saya pikir itu adalah konflik interest. Jaksa Agung juga akan menilai itu. Kalau ada konflik interest, mungkin kita tidak bisa mendampingi. Ini sementara kita belum mendapatkan suatu apa-apa dari teman-teman BPOM. Belum mendapatkan apa-apa. Sehingga kami tidak mau berkomentar terlalu jauh mengenai itu karena belum dapat. Jadi sebenarnya
Pak Ketut. Kami udah ngomong panjang lebar kan susah ya. Iya, karena kita sadar, saya yakin KKI, Kejagung juga semangatnya kita mendukung penegakan hukum ya untuk mencari keadilan tadi. Dengan kata lain bahwa sebenarnya Kejagung memiliki possibilities yang tidak hanya satu ya, ada beberapa pilihan tentunya nantinya dengan seiring dinamika berkembang ya, Pak Ketut ya. Oh ya, ya. Oke, dengan kata lain, oh ya, silakan Pak Ketut. Tentu begini, harapan kita ini tidak saja korporasinya yang dijadikan tersangka dalam perkara ini, sementara yang ditetapkan tersangka ini kan baru korporasi. Yes. Baik korporasi dari teman-teman penyidik BPOM, ada 2 dari korporasi dari teman penyidik kepolisian. Kalau memang ada oknum dari pengurus korporasi atau orang-orang dalam tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik itu lebih bagus. Oke. Kita sampaikan siapapun yang salah dalam perkara ini. Kita semua prihatin, Pak. 199 korban anak meninggal dunia, Pak. Exactly, Kalau Pak. ini sampai kita tidak akan care atau tidak punya awareness terhadapnya, ini sangat terlaluan. Pak Jaksa Agung bahkan pada saat menerima ini kami mendukung penuh penegakan hukum ini secara cepat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya memahami karena ya Pak Ketut, semua pihak geram. Saya sepakat tadi. Mungkin saya ke Pak David terlebih dahulu, maaf Pak Ketut. Ketika kita bicara sanksi korporasi, Pak David, apakah tidak hanya korporasi cukup seperti itu? Harus ada oknum, harus ada pihak, termasuk mungkin pastinya dari BPOM, Pak David. Ya, tentunya semua harus ada bukti yang mengarah kepada oknum. Baik. Ya, semua ada bukti yang mengarah kepada korporasi, termasuk ke BPOM harus ada bukti. Namun demikian, ya saya juga menyarankan jangan hanya 1-2 saja yang dijadikan kambing hitam, tapi memang kalau banyak perusahaan ya disidik terus supaya ini menjadi pelajaran di kemudian hari jangan terjadi. Ini baru obat sirup. Tahun 2021 BPOM mencatat, ini dari bukunya BPOM ya, pendaftaran obat itu ada 12.000 sekian. Baik pendaftaran obat baru, obat merek. Jadi bayangkan jumlah obat itu berapa gitu loh. Yang tiap tahun didaftar. Jadi maksud saya kalau misalnya masih ada yang terindikasi, ya langsunglah diproses penyidikan. Tapi juga jangan stop hanya 2 atau 3 atau 5. Dan jangan stop hanya korporasi, harus pimpinan-pimpinannya. Oke. Pak Ketut, bahwa harusnya tersangka tidak 1-2, kalaupun banyak harus banyak seperti itu, termasuk pemimpin korporasi dan badan negara. Dari pembicaraan kemarin saya dengar kan baru 3 SPDP waktu kita komunikasi dengan teman-teman dari BPOM. Tapi dari apa yang disampaikan oleh mereka kemungkinan akan berkembang ya menjadi 6 menjadi yang lainnya, ini kan masih dalam proses. Nah, kita belum mendapatkan berkas perkara, Mas. Nanti dari berkas perkara itulah yang kita pelajari kemungkinan yang yang disampaikan tadi bisa terakomodir dengan baik. Bahkan kami sendiri menawarkan kalau ada opsi misalnya gugatan perdata terhadap korporasi-korporasi itu kenapa tidak? Gitu loh. Nah, itu sudah kami pikirkan semuanya, Mas. Antisipasi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, kita sudah akomodir, sudah kita bicarakan, sampaikan dalam pertemuan kemarin. Oke, yang saya dengar juga bahwa Kejaksaan juga menyiapkan opsi lain, Pak Ketut, termasuk perdata, ganti rugi seperti itu. Karena kita tahu, 1 nyawa anak tidak senilai dengan apapun. Tapi negara harus hadir, ganti rugi pun juga harus patut diberikan. Apakah ini juga option yang bisa Kejaksaan bukan nanti? Iya, begini, kalau untuk gugatan ganti rugi kita lihat dulu proses pidananya. Karena untuk 13.5 kalau perdata, kita minimal harus ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan satu tindak pidana. Itu yang harus kita pegang dulu. Ketika mereka sudah terbukti melakukan satu kesalahan, dari mana kesalahannya, apakah pembayaran tidak dipenuhi, juga termasuk kalau surat edaran izin edar yang ada, berarti ada beberapa biaya yang tidak dipenuhi oleh mereka kepada negara, termasuk juga kerugian yang diakibatkan kepada anak-anak kita yang terjadi korban meninggal dunia, 199 orang korban, bahkan ada yang beberapa 100 orang yang masih di rumah sakit seperti itu. Pak David, opsi lain. Baik, Pak David, satu singkat saja, opsi perdata ganti rugi haruskah juga ditambah? Ya, kalau saya sih berharap nggak ada kata malu lah di sini. Ya, kalau memang bisa bertanggung jawab, berwibawa, ya contohnya kasus Kanjuruhan aja ketua PSSI-nya diminta mundur. Itu berapa ratus orang meninggal. Ini udah juga 199. Jadi jangan membela diri, jangan menyalahkan instansi lain, ya. Kemarin Depkes, Kementerian Perdagangan, ya bilanglah bertanggung jawab dan akan memperbaiki sistem yang ada sekarang. Baik. Kita tentunya semangatnya bersama tadi, Kejagung dan juga KKI,
Saya pribadi, penonton kita tahu penegakan hukum yang adil karena satu nyawa anak tidak sebanding dengan nilai apapun termasuk kelalaian oknum negara. Terima kasih Kapuspen Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dan juga David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Salam sehat, terima kasih untuk diskusi sore ini. Pak Ketut. Makasih. Ya, Makasih Mas Tobing, makasih. Terima kasih Pak Ketut. Makasih Mas.